Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non-muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Paksain baca Quran, Pak. Buat kebahagiaan anak dikubur, jadi dia ada temennya. Walaupun dia dikubur sendirian, dipendem di dalam tanah, itu prakteknya dia ditemani sama bapak, dengan bapak ngirimin baca Quran. Memang Pak, penonton-penonton YouTube di luar sana, dia bilang, apaan itu aliran sesat, jangan didengerin Pak. Toh yang kita baca juga Al-Quran kok, bukan baca yang lain. Dan itu kitabnya Allah kok, bukan kitabnya siapa. Nah jadi bapak nyeseknya nanti kita lawan bapak dengan paksain gimana caranya baca Quran. Kalau enggak baca Quran, kasihan anaknya malah nyesek di kuburan. Siapa yang mengirimin? Ya bapak. Boleh gak Pak Haji saya sama istri saya? Lebih bagus. Dua-duanya. Tapi kalau istri nggak sempet karena sibuk, capek, ngurusin anak, bla bla bla. Ya udah kita sebagai suami maksain kita aja gitu. Main juga. Nah setelah saya ngobrol begini, Bapak termotivasi gak? Iya. Untuk baca Quran? Iya, ada dorongan. Jadi nggak ada alasan nyesek lagi ya? Iya, insya Allah. Hah? Insya Allah. Soalnya kalau Bapak bilang nyesek, saya yang sedih. Walaupun anak Bapak yang meninggal, saya yang sedih. Kenapa? Siapa yang mengirim baca Quran kalau nggak kita, para orang tua? Tetangga, boro-boro. Iya. Saudara, kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya, mana ada saudara? Saudara tuh kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya, nggak ada bukan saudara. Benar. Benar. Berarti istri juga gitu dong Pak Haji. Kalau ada duitnya istri, ya setuju. Kalau nggak ada duitnya, Allah. Enggak lah, Pak. kalau ada duitnya dijemput sama istri. Allah. Kalau nggak ada duitnya dijemput sama Grab. Allah. Allah kata dia. Bapak kan tadi dengar, kalau Bapak meninggal, amit-amit jauh baik, jangan sampai Bapak dikubur. Apa istri mau dikubur hidup-hidup buat temennya suami? Jawabnya dia, nggak mau. Katanya sehidup semati. Itu kan ikrar Pak Haji, nyatanya yang enggak. Oh kata dia, ya kan? Itu kan ikrar. Jadi teman Bapak dikubur siapa? Baca Quran. Jadi setelah pulang dari RDAY, mau gak baca Quran? Mau. Mau lah, paksain ya. Saya maunya 12 juz. Saya belum nyampe Pak Haji, ntar diajarin. Ajarin cara baca Quran yang cepat. Ya. Biar bisa 12 juz. Tapi Bapak sudah biasa baca ya? Bisa. Bisa. Ibu bisa. Ibu bisa. Nah, kalau mungkin selama ini baru one day one juz, Iya. jadi berarti kan sebulan sekali khatam. Nah, kalau semalam dapat 1 juz itu bacanya masih terlalu santai. Berarti contoh Bapak harus membuat patokan, intonasi, nada dasar, kebiasaan membaca. Jadi kalau sudah biasa ngomong Jawa ngono kuwi, ya ngomongnya ngono terus lancar ya. Lancar. Kok ngomong bahasa Indonesia ora kaku. Itu. Allah. Jadi dibiasakan dilatih baca cepat. Ngelatihnya gimana? Bapak pakai surat terpendek. Apa itu surat terpendek di Al-Qur'an? Al-Ikhlas. Al-Kausar. Inna a'toina kal kausar. Itu kan kalau ditulis di Quran 1 baris. Lebih sedikit. Nah, katakan anggap 1 baris lah. Berarti targetnya Bapak harus punya intonasi, bisa baca inna a'toina itu 1 menit harus dapat 15 kali baca. Bapak cek pakai menit.
tek 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 itu ikuti, Bapak baca. Pertama baca kayak ngajari anak-anak di TPA. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Satu juz nggak dapet semalam Pak kalau bacanya gitu. Betul? Iya nggak dapet. Karena kalau baca itu satu kali bukan 1 menit, bisa 5 menit. Satu halaman bisa 10 menit. Karena kita baca seperti itu sekali saja sudah 1 menit. Nah, berarti harus dipercepat bacanya. Menjadi intonasinya jadi pedoman. Jadi kebiasaan kita baca. Gimana? Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Oh enggak dapat 15. Gas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Oh dapat. Oh berarti itu yang dipegang. Bapak terus latih. Walaupun enggak baca, walaupun sedang apapun, Bapak latih terus. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Satu tarikan nafas kalau bisa. Targetnya 1 menit dapat 15. Nah, nanti kalau sudah terbiasa baca gitu, Bapak baca di surat yang lain pun akan tetap seperti itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubtu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Karena sudah terbiasa bacanya inna atoinnya seperti itu, tidak lagi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kira-kira bacanya masih seperti itu. Nah, terus yang terakhir Bapak bacanya tidak harus full power, tidak harus lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibukum billah. Cepet tapi capek. Ngabisin energi. Habis energinya. Bapak berbisik saja, telinganya masih dengar. Itu. Jadi inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kayak ngapa lama-lama kayak ngapa. Jadi ndak harus keras-keras. Nanti kalau tetangganya pas tidurnya pas posisi sakit kaget, nanti ini bengi-bengi ngaji ngopo ini. Nah, gitu. Berbisik saja, dengar oleh kita. Terus Bapak siapkan energinya maksimal jam 9, setengah 9 sudah mulai tidur. Sehingga ada kesempatan tidur 3 jam, 4 jam, jam 12 bangun, seger. Walaupun selimutnya ngentut, nggak apa-apa. Tapi pas saya tidur Pak awal malam. Hah? Saya tidur. Nggak tidur kenapa? Iya itu, makanya dipaksa harus tidur. Iya. Jadi dia harus di Nina bobo Bu, Nina bobo. Nah, itu. Kalau dia ndak bobo, nah makanya harus dilemeskan biar tidur. Walaupun sebentar ya. Harus tidur. Bentar. Nanti jam 12 bangun, mandi, seger. Baca Qurannya bisa. Kalau nyesek, capek, istirahat. Ngopi dulu, nenen dulu. Allah. Baca lagi. Semangat lagi kan, Pak? Iya. Jangan rebahan. Jangan rebahan ya. Jangan Kalau selonjoran. capek Nanti selonjoran. kebablasan tidur. Bablas. Selonjoran, rebahan, yuk Wah, bablas. Ya, tak aku Keluar. memang. Aku selalu ngono Pak. Tak aku. Gitu Pak ya, Ya. Bu.
Siap. Bisa? Siap. Praktekan target. Kenapa saya sampaikan harus 15 kali ina atau inanya 1 menit? Karena kalau Bapak bisa baca Qur'annya bisa seperti baca ina atau ina 15 kali, berarti Bapak 1 halaman bisa 1 menit. Targetnya gitu. Kalau sementara sekarang 3 menit, enggak apa-apa, nanti jadi 2 menit. Nanti tingkatkan jadi 1 menit. Karena kalau Bapak bisa 1 menit 1 halaman, berarti 1 juz Bapak selesai 18 menit. Karena kan ada 18 halaman 1 juz, berarti 20 menit lah. Berarti 1 jam dapat 3 juz. Jadi kalau kita baca mulai jam 1, 2, 3, 4, 5 dapat 12. Kalau dapatnya baru 10 misalkan karena ada istirahat ngopi, istirahat nyusu. Nah, nanti habis subuh lanjutkan sampai terbit matahari tinggal yang 2. Ada kesempatan istirahat. Karena sudah dihitung sama Pak Haji. Kenapa Pak Haji? 12 itu sudah dihitung. Bisa Pak ya? Bisa. Ibu praktek ya? Pasti. Pasti bisa. Nah, ada pertanyaan lagi Kak? Yang masih ngeganjal di ibu, di bapak, di ibu. Saya Pak, kalau membaca ayat, kalau sholat juga kan, ini kaku ini Pak lidah. Lidah kaku. Lidah kaku, gampang. Bapak colek alat kelamin bapak, tempelin di lidah yang kaku. Nanti kalau pas baca nggak kaku. Oh gitu ya Pak. Ada lagi? Iya. Nah, aku cuma ketarik aja Pak. Iki motone. Angger mboco, terus sedilute wis mari. Ngantuk. Heeh. Colek alat kelamin ibu, taruh di mata. Oh. Ngono ya. Apapun penyebabnya, obatnya alat kelamin. Coba cerita orang yang mau mati bisa hidup pakai alat kelamin. Ya ini pengalaman dan kisah nyata, bukan kisah nyata dan kita yang praktekin itu ya. Jadi ada karyawan kita ning kene sing loro sakit ora loro. Yang sakit sudah diobatkan ke klinik 3-4 kali, katanya nggak ada penyakitnya, sudah dikasih obat, nggak sakit, nggak yakin, dibawa ke RSUD, mau diinapkan, nggak apa-apa ini, bawa pulang saja karena nggak sakit, sakitnya tapi kepalanya rasanya pusing berat, nggak terdeteksi penyakitnya di rumah, saking pusingnya akhirnya ngambil apa biasanya kalau sudah rumah sakit enggak? Larinya kemana? Orang tua, orang muda, dukun lah ya. 5 dukun. Suruh ngobatin. Malah jadi layatan. Masya Allah. Sudah lemah. Enggak. Kondisi sakit yang itu akhirnya ngabarin ke kita, lemah. Sudah lemah Pak, gimana ini? Akhirnya saya laporan ke beliau, Pak Haji, ini ada karyawan kita yang kondisinya seperti ini, sakit. Gimana? Karena rumah sakit sudah enggak, dibawa rumah sakit kan enggak mungkin sudah itu. Ada badannya udah anyep. Badannya udah anyep. Saya mohon Udah izin tinggal Pak Haji. nunggu mati aja, tinggal nunggu mati. Iya. Badannya udah anyep. Rencana mau habis maghrib, Pak Haji, ngapain nunggu maghrib? Berangkat sekarang. Baru dari kebun. Nah, supirnya nggak usah mandi Pak, kesana aja Pak. Gak enak baju, saya tetap mandi, gak enak. Akhirnya kita jalan ke sana. Langkah yang pertama kali kita lakukan sesuai ilmu RDAY kayak ibu tadi, remes, camah dulu. Bismillah kayak tadi itu, kalau 9 kali, semua yang ada di badannya keluar dengan sendirinya, dengan inisiatifnya dan sehat. Pegang, keluarganya ndak ada yang tak salami.
pokoknya dipegang. Sudah nggak kenal sama kita, padahal tiap hari ketemu. Nah, tempel. Pok. Wah, seger, sehat, normal. Seluruh tubuhnya. Alhamdulillah, hitungan detik kenal. Nah, tapi nggak keluar suaranya. Terus, Pak Haji, rencananya pakai istrinya lah, istrinya juga kena. Akhirnya gimana Pak Haji ini? Anaknya belum datang anaknya, tidak ada. Yang ada menantunya, kan kurang ini. Akhirnya kurang greget. Ayo udah celupin balkon tempatmu. Nah, saya pikir saya mandi, ini yang manjur pasti yang tidak mandi ini. Ya dah, yang tidak mandi kata Pak Haji gitu. Yang tidak mandi, yang belum mandi. Jadi masih dari kebun itu masih seger. Ya, itu kan. Ambil air, celupin 9 kali sambil ucapin. Batangnya alat kelamin. Supir. Batangnya. Air gelas. Celupin. Nah, tuh batangnya tuh. Batangnya lagi dicelup. 9 kali. Minum, kocok, 9 kali kocok. 9 kali. Kalau celup mungkin ibu nggak ngerti. Kocok. Allah. 9 kali. Nggak tahu keluar nggak itu dikocok. Akhirnya alhamdulillah diminumkan. Seger. Langsung saya laporan Pak Haji. Pak Haji keluar suaranya. Gitu. Memang alat kelamin ini biasa. Lah, memang iya loh Pak. Langsung kolor 9 hari. Ini baru inget Pak ketinggalan. Pinjemin mic-nya. Sengkolor 9 hari nggak dicuci Pak. Lah putuku kan sakit, panas, dingin, tembam, demam tinggi ngono kan Pak. Kok tak gawe nang klinik ora turun-turun. Jadi aku ingat, oh ini kolor 9 hari. Tak joko, tak peres. Wis tak joko tak peres kan, terus atas ridho Allah Subhanahu wa taala karo doa anak yatim kandang mbek pimpinan Pak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Ya Allah, nek iki memang obat mari turun sembuh sampai seperti Pak. Alhamdulillah. Angger sakit saiki Pak. Nenek kolor. Malah njaluk dhewe lho Pak. Putuku sing nomor 3 tahun. Yang njaluk dhewe nenek kolor. Angger sakit siti ae engko nek tiba kene sakit. Iso kon njoko mlayu. Kolore joko ngondeleng kene. Yo tak tapelke ae memang Pak. Alhamdulillah. Manjur tenan iku sing omongi Bapak eneng sing lali wae. Iki malah baru inget karena bapake. Eneng tak gawa tetep. Haji Marko kemarin bondas. Karena wingi balik lunga rene tak gawe nggih iki, nggih apa? Songko. Nggih songko. Makane nang dalan alhamdulillah enggak ening apa-apa. Mempunane kejadian awak tetep seneng. Iku mau tak gawe songko ngikuti Bu siapa? Heeh. Bu Nadia. Bu Nadia kan nggih songko iku rek. Ya wis aku ikut. Mbak Ciput iya. Tak pakai Pak sampai sekarang ya iku wis eneng. Memang ikulah memang ilmunya tenanan. Iya. Aja pusing-pusing Pak. Haji Marko buat kopi ya. Manjur yuk Pak memang tenan nggih kopi ya mantep kali. Anyes. Allah. Iku alhamdulillah lah Pak memang ilmu Bapak. Ngomong kolor baru inget ya. Iya. Iku mau karena celup. Celup. Loh iya iku. Iku lah dene baru inget. Karena Bapak mau sing lali ngono kan. Lupane iku mau. Ya iku sampai seprene memang. Putuku nek panas sithik yo njalik iku. Sampai seprene. Iya. Lagi nyana badan. Kayak kalungan. Bukan kepala yang pusing tapi palkon.
jadi ku ngene Pak, bojoku ngono ya Pak, enggak dicentongi enggak? Diemot. Dimot ae enggak dicentongi. Manjur diemot. Oh manjur dimot. Emot. Heeh. Telaten ya. Satu batang ya. Sampai ujung. Kadang den angel enggak gelem. Dimot tambah hilang katanya Pak Haji. Dimot tambah hilang. Digerus. Dikeremus. Ame sewu lakinya gemulai Pak. Iya. Ya kan bapaknya ngerti. Lakinya gemulai. Gemulai kayak pial cewek. Tapi kok iso metang patang Lah ya kali? mbok Allah sing ngeki kok. Esuk pertama nih yo alah. Lah wis tuwek dekne males coba Dimot pelan-pelan. Ditelatenin, dimot. Dimot, ditelatenin, diemot, telatenin. Nanti ngaceng kok. Ya tak mau. Mas, ilmu Pak Haji ki, ilmu cinta kasih. Iya. Men enak kita loh, men duit teko dhewe, men kita kan Betul. wis kesel. Tak omong. Karena Pak kan mulai cilik loh Pak aku wis ngikuti dodol karo mama bapak. Mbiyen kan aku tinggal nang desa. Ya. Mama dodol aku melu. Umur pirang tahun aku wis melu dodol SD kelas 3 jualan. Dodol jualan. Nek nang kene ngomong Garut iku dodol. Nek nang kono nang kampung perlanaan jualan. Dodol. Dodol Garut, dodol jenang. Dodolan. Jadi ngikuti wis kesel lho Pak. Aku umurku 48 tak omong. Kowe 49. Nek iso kan rezekiku teko dhewe, kowe rajin salat iku kurang. Enggak gelem nek apa karena isih tepikiran apa piye yo enggak ngerti, Pak. Salat iki ning kelang-kelang. Nek dong gelem salat enggak wis. Sambil ngemot sambil ibu ngomong hajatnya apa? Nanti manjur. Iya, Pak ya. Sambil ngemot. Padahal nek mbek guru ngaji yo takok bapak iya kan Pak. Guru ngaji. Bu, kalau orang gelem ya didolai. Didolai yo, tapi PW yo esek leket. Karena susah senengnya bedenen. Mosok enake arek ditinggal yo kan kasihan. Iya Kak Pak yo. Kalau ibu setia ya Bu. Alhamdulillah. Kalau Haji Marco maunya dijual aja. Kalau Pak Haji setia, tapi setiap tekongan belok. Haji Marco. Setiap tikungan eneng. Haji Marco ya. Iya. Enggak lho Pak, itu bercanda. Bercanda Mariam. Bercanda lho Bu ne ya, maaf. Ya Bu Mariam. Mariam. Bercanda Bu Mariam. Haji Marco enggak setiap tikungan, setiap lobang. Setiap lubang. Setiap lobang gabluk, gaduk. Bukan setiap sumur, Iya. setiap susu kejemur. Lebih parah lagi. Gue udah ngomongnya halus, dia lebih Halus meneh. Lebih greget meneh. sumur susu. Nah, ada gak yang mau ditanyain lagi? Ada Pak. Apa? Ini anak saya ini kalau pas marah gitu Pak. Sampai kayak greget kali gitu Pak. Dia si Iril ini. Maksudnya kalau lagi marah, gemetar Kalau apa? Sampai gini kali Pak ngereng gitu Pak, matanya merah semua gitu. Kayak wong kesurupan ngono lho. Oh, Pak. emosi ketahan. Iya. Gitu. Kayak ngono kuwi. Obatnya cuma tadi. Alat kelamin bapak batangnya direndam di air, di gelas. Coba contohin kayak gimana? Nyontain. Lo buka dulu Yang botol dikocok tadi. gelas aqua. Coba dulu gelas aqua. Gelas aqua aja ya, pakai gelas aqua. Cuma kegedean emang kontolnya segitu. Allah. Ketawa. Gelas aqua dibuka. Di belakang. Gelas aqua dibuka, terus direndam pakai batangnya bapak. Nah, nanti dia suruh minumin. Mau dia minum, manjur sembuh. Nanti sambil bapak tambahin hajat.
pinter, prestasi, Iya. beasiswa, ranking. Kayak Haji Marco, anaknya diterima di IPB tanpa tes jalur undangan. Dan diterima di IPB bener tes tanpa tes jalur undangan. Anaknya diterima jadi pramugari. Anaknya yang nomor 2 ranking, nomor 3 ranking. Nah ini juga sekalian diomongin. Coba, nih contoh. Itu batang. Batangnya. Segede ini Pak ya. Ada segede gitu. Segede gitu ke batangnya. Bismillah. Oh gini. Itu mah palanya. Bismillah. Ucapannya kayak tadi. Iya. Nah, tasirul sunatan yatim, bimina bajinato. Apa hajatnya sebut. Hajatnya semua sebut 9 kali. Ini diminum langsung boleh atau kalau enggak bikin Teh. susu, bikin teh, boleh. Bubur kacang hijau. Yang penting masuk. Jadi kalau misalkan minum langsung dia enggak mau ya bikin aja pakai itu. Dia nurut. Sambil ucap Hajat, hajatnya. Jadi tambahan, ranking, yang pintar. semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat yang ada di dalam tubuh anak saya nama bin. Anak saya kan 3 Pak, perempuan, laki. Dokter, begitu. Anak saya nggak pintar, goblok, tapi dokter. Kok bisa? Lah itu praktek itu. Manjur Pak. Iku mesti bapak ya Pak. Nek mama Manjur lagi. saya ngono ya. Mamanya kan nggak panjang, kelentitnya kecil. Gimana nyoloknya susah. Kecuali kan lagi ketawa mak mulur, lur. Colek ngono ya. Colek. Abangnya berarti bisa juga gitu gitu-gitunya Pak ya. Iya, abangnya. Bapak dulu ngerjain. Karena bapak datang ke sini, kalau ibu kan bapaknya enggak. Ibu aja yang ngerjain, cebok kayak ini kan istrinya cebok. Manjur Pak, taklukin kegoblokan anak dengan alat kelamin kita. Taklukin emosi anak dengan alat kelamin kita. Taklukin penyakit anak dengan alat kelamin kita. Pokoknya semua yang jelek-jelek takluk sama alat kelamin kita. Kan itu udah cop praktekin. Walaupun kita dibilang aliran sesat, biarin. Yang penting anak kita jadi presiden. Daripada yang ngomong anaknya jadi pemulung. Kan yang pada hujat aliran sesat, anaknya besok pasti jadi pemulung. Ya iyalah, orang emaknya ngomongnya kurang ajar, ya anaknya lebih kurang ajar lagi dong. Iya. Nah coba. Iya. Paksain Pak. Prestasi. Pintar. Saya maunya jadi presiden. Amin. Saya nggak mau jadi menteri. Amin. Kalau jadi menteri pembantu. Iya. Nanti kalau udah jadi menteri langsung diperiksa sama KPK. Kok gitu? Lah kan banyak ya. Kalau presiden nggak bakal diperiksa sama KPK. Lagi tren. Setelah turun jadi menteri masuk KPK. Iya. Nah ini jadi presiden. Presiden keberapa? Terserah, mau ke 9, ke 10. Iya. Siap. Jangan jauh-jauh. Iya. Presiden yang terdekat aja. Amin. Ada lagi? Ada Pak. Apa? Ini balik Pak. Nah. Ini cerita tentang anak saya yang udah nggak ada. Itu kan dulu ceritanya kami lagi, kalau bisa dibilang kami itu lagi di atas, lagi naik daun gitu kan Pak. Semasa dia itu ada, memang dia yang membantu kami. Bisa dibilang semua pelanggan itu pun deketnya sama dia. Kalau bapaknya menghadapi kesulitan untuk membetulin HP, larinya ke dia. Setiap pelanggan nanti ada larinya ke dia gitu Pak. Sampai keluarga kami pun kalau ada masalah tentang HP tetap sama dia gitu. Jadi setelah dia itu nggak ada kan semua kehilangan Pak. Karena penyakit dia ini tadi bisa dibilang nggak wajar. Kami itu kan ke orang tua. Sampai berkali-kali sampai itu nggak ada, kami didatangi kawan juga. Jangan sampai kejadian lagi. Memang betul Pak, sehabis anak saya itu meninggal,
kelang mau 7 hari ya. 40 hari. 40 hari. Kan kita buat 40 harian itu, Pak. Jadi si emas sama anak saya yang lajang sama dia naik kereta mau pergi ke pasar, mau motong ayam. Di tengah jalan masih sedikit, Pak, di depan rumah mau belok, dihantam kereta, Pak. Yang terpental si Iril. Jadi orang yang kepental siapa? Si Iril, Pak. Jadi orang yang melihat terpentalnya Iril itu kan di atas aspal. Jadi dia ini udah separah katanya. Udah parah kali. Saya kan memang saya lagi di dalam, nggak tahu gitu kalau kejadian itu. Nah, jadi abis itu kan memang kami lah bawa ke rumah sakit. Tapi memang di rumah sakit pun cuman sebentar ya. Cuman kami bawa ronsen aja. Udah gitu kami minumi lagi obat Sinse. Udah agak lumayan. Ya, kami tetap namanya kejadian seperti itu, Pak. Kami kan tetap berhubungan sama orang tua tadi. Kan Pertanyaannya mereka jadi apa? mengasih tahu gitu kan. Itu ada lagi, Pak, yang mau ke 100 hari gitu lagi, Pak. Dia lagi, Pak. Di depan di bawah ayahnya ini hidungnya ini udah nggak rata, Pak. Nabrak truk berhenti. Jadi hidung dia dulu nggak seperti itu. Itu udah dulu pesek, sekarang lebih pesek. Dulu mancung kali. Dulu mancung. Cantik dulu hidungnya. Kirain dulu pesek, sekarang lebih pesek. Jadi kan kami banyak meminta bantuan sama orang tua. Apakah itu berpengaruh juga, Pak, untuk rezeki ekonomi Iya kami? dong, pasti. Selama kita bergantung sama manusia, Allah maha cemburu. Akhirnya ekonomi kita diporak-porandain nama Allah. Sekarang udah jangan datang lagi ke orang pinter lagi. Emang enggak, Pak. Nah, gimana caranya biar dia nggak mati di saat masih muda? Gimana dia nggak cilaka? Gimana dia nggak mati biar dia sampai umurnya 100 tahun? Gimana cara dia nggak cilaka? Begitu juga kakaknya ini. Pokoknya pulang dari sini atau mulai sekarang wajib buat tolak bala. Celana dalamnya wajib dibalik. Iya, Pak, udah dikerjain, Pak. Ya udah. Contohnya ada gak? Pinjem mic. Yang kemarin. Cerita Bu Karmila yang dari Cirebon. Anaknya baru dibeliin mobil baru. Mobilnya apa? Iya, kebetulan ada tamu RDAIN, itu seorang dokter, punya anak gadis, lagi nonton pasti. kuliah, dan ingin sekali membeli kuda. Tapi mamanya bilang nggak usah kuda karena kuda itu harus dirawat dan butuh makanannya juga, tempatnya segala macam. Bagaimana kalau mobil aja? Ya udah, mereka mau dibeliin mobil, dan mobilnya itu limited edition, harus nunggu untuk mendapatkannya itu. Mobilnya mobil baru. Jadi pas itu udah datang mobilnya, dipakailah sama putrinya itu. Dia tuh mahasiswi. Karena masih baru sekitar 7 hari 8 hari itu dibawalah jalan-jalan. Pas lagi di jalan tol itu, karena dia masih baru, itu mobilnya itu mobil matic. Aturan di depannya itu ada tronton. Aturan yang dibijak itu rem, ada bijaknya gas. Masuklah ke dalam itu mobilnya itu, ini ibaratnya ini kepala mobil ya. Ini habis semua, Pak. Itu untung anaknya itu, putrinya itu selamat, nggak selecet satupun. Tapi mobilnya ringsek habis, Pak, masuk ke dalam sih belum apa? Mobilnya itu masuk ke dalam bawah tronton ya. Nah itu wasilahnya dengan memakai celana dalam terbalik. Karena mamanya udah ngejarin untuk pakai celana dalam terbalik. Itu kejadiannya di Cirebon. Dan alhamdulillah anaknya sekarang udah kuliah lagi. Tapi mobilnya rusak, Pak, hancur, Pak. Baru. Iya. Iya, yang penting anaknya selamat. Iya, iya. Ya kalau wasilahnya kalau nggak pakai celana dalam itu udah habis lewat ya. Iya, memang kedengarannya cuma celana dalam ya. Apalah artinya celana dalam, ternyata banyak khasiatnya. Iya, apalagi kalau kita yakini juga bahwa celana dalam itu ibaratnya dari ilmu kearifan lokal ya. Nah itu dipakai aja. Terus bapak ibu juga untuk perjalanan jauh besok tetap ke Medan diusahain
di celananya terbalik aja, ya. Nggak mahal kok, gratis. Yang penting kita mau. Aku malah nggak picelono, Pak. Nggak percaya no, aku ora percaya. Coba. Tak deloki sik. Iya. Apa iya aku ora percaya. Gitu. Jadi harus yakin karena bukan kita aja yang pakai. Saya juga pakai. Celana balik terbalik, alhamdulillah. Karena kadang-kadang saya pergi malam, pulang malam. Jadi kadang-kadang maaf ya, kita sebenarnya takutnya sama Allah, bukan sama orang atau sama hantu. Tapi itu kita jaga-jaga aja ya, memagari diri kita sendiri. Paling enggak kita jadi lebih yakin bahwa kita tuh mulai percaya bahwa kita melakukan sesuatu ritual yang kita pakai, yaitu celana terbalik. Kedengarannya lucu ya Bu ya, tapi hasilnya luar biasa. Ya Ibu. Iya. Nyoto ya. Nyoto itu nyata. Ya. Oh, ya. Ada yang lagi yang akan tanyain ke Pak Haji atau ke saya atau ke Pak Ustadz? Pokoknya paksain cadang diwalik buat tolak bala buat penangkal. Untuk rumahnya gimana Pak? Kan Apa? itu udah banyak disarati atau Apa? yang rumahnya gitu kan. Rumahnya kenapa? Rumahnya itu kan udah banyak disarati sama Kiai, Ustadz, dukun. ya sama dukun gitu kan Pak. Oh dikencingin, kalau memang ada tanahnya dikencingin tanahnya. Kalau ada tanahnya dikencingin, kalau nggak ada tanahnya bobok mesternya, semennya sampai ketemu tanahnya tuh dikencingin selama 9 hari. Boleh tiap hari, boleh lengkap-lengkap. Maksudnya Kalau satu lingkungan itu Pak? satu aja, buat syarat. Di belakang kan masih tanah ya. Kalau di belakang bisa gitu, Pak, Pak. di belakang rumah. Di belakang rumah bisa? Belakang rumah boleh. Nah, di belakang rumah masih tanah. Boleh, belakang tanah kencingin selama 9 hari berturut-turut. Gitu. Manjur gak? Manjur. Kalau enggak, udah. Nanti rumahnya nggak bawa untung, yang ada bawa rugi terus. Kedua, Bapak paksain bikin pamongan seperti ibu tadi. Among-among, iya. Sekali aja buat syarat, biar selamat semuanya. Iku ngomong-ngomongnya nggih sego enggak Pak? Pakai sego lah. Pakai nasi boleh, nggak pakai nasi boleh. Yang penting lauknya ada 7. Iya. Ya kayak kan. Tahu, tempe, ayam boleh. Kalau memang ada uangnya, kalau nggak ada ya itu aja. Pokoknya harus habis. Bilang kalau nggak habis nggak saya kasih amplop ya duit 10.000 apa 20.000. 7 warna itu juga? Hah? 7 macam itu juga? 7 7 gitulah ya Pak. 7 macam juga? Ya kalau sayurnya tadi kan udah 7 macam. Kalau ditambah misalnya cuma tambah lagi kan telur. Boleh. Nah, kan boleh kan Pak? Boleh, tapi itu nggak hitungan. Yang penting sayurannya 7. Sayuran 7. Kelapanya itu nggak hitungan juga? Enggak. Oh, sayurnya aja. Mau ditambahin telur oke. Iya. Pakai ayam goreng potong kecil-kecil. 1 ekor dipotong jadi 60 potong. Boleh. Itu harus dimakan di rumah ya Pak? Engko ya cuma dimut, nggak dipangan. Apa? Ya cuma dimut, nggak dipangan. 1 ekor 60 potong. Ya masih dipotong 12 dah. Oh iya. Berapa? 12. Potong 12. Itu tadi kalau dipotong 60 itu jadi namanya dimutilasi. Mutilasi. Ya, dimutilasi, makanya dimut. Bisa Pak. Mie ayam. Hancur ya. Bapak mah pikirannya sehat ya. Mie Alhamdulillah. ayam ya dicaca. Alah. Ini yang nggak waras. Bapak nggak dengar tadi ngomongnya adeknya Bapak. Di emut. Dia nggak jauh-jauh dari emut lagi. Padahal lagi nggak ngebahas emut. Tapi masih balik lagi ke emut. Wong iku pula sing nggih lucu ilmu karipane. Terakhir jadine ndelok YouTube ae. Sampai dagangannya nek lunga kan jualan ta. Nek lunga dodolan
Jam 09.00 baru lunga cak lah. Lah kowe kok dodolan apa? Men lah wis karena Allah ae. Iya, Alhamdulillah ya setuju, laku, Pak. setuju. Iya, alhamdulillah. Ya laku ae. Wis atas itu kok celana iku tak pret, laris. Ya. Kontrol gedhe. Iya, betul. Tak lepet iki ono alhamdulillah, Pak. Ya budalnya jam 09.00, jam 09.30. Iya barusan kalau lihat bilang kontrol gini jangan lihat saya dong. Pokoknya nomor satu gini Bu. Apapun yang ibu mau kerjakan atau bapak, pokoknya niatnya lillahi ta'ala karena Allah. Orang bilang dagang gimana mau laris orang jam sekarang masih nonton YouTube-nya RDAY. Nanti yo entek kok entek dewe. Emangnya pengaruh. Iki kok entek dewe. Aku guyung-guyu entek. Nah jadi ucapan adalah Doa. Jadi jangan bilang iya ya wis jam 09.00 rono sing tuku kok dibahas jadi jatuhnya komen. Janganlah. Pokoknya paksain. Paksain. Kayak tadi nih Pak. Tadi kan saya dari Ion Mall. Mau apa? Kacamata. Nah kemarin saya lewat tuh beliin temen-temen nasi bebek. Nasi bebek tuh. Tadi saya bilang sama supir saya. Kita beli sate PSK, sate kambing, saya bilang gitu tadi ya Mas. Rame. Enggak, sepi. Katanya sepi Pak, sepi. Bener lu sepi, nggak ada yang makan. Saya kasihan loh sama tukang satenya gara-gara kita ngomong sepi jadi sepi. Itulah kena sugesti ya. Iya. Kita turun makan sepi Pak, meja sepi, nggak ada yang makan. Saya bilang ya udah saya beli 50 tusuk gitu. 50 tusuk kata anak-anak, Pak kan anaknya kan ada 12. Udah aja beli 50, jangan kebanyakan takutnya ngaceng. Kalau anak-anak sih maunya satu orang 10-10. Berarti kan 12 120. Enak di dia rugi di gue. Ngapain beli aja 50 tadi bagi rata. Satu orang 55 atau orang 33, yang penting syarat ya kan. Yang penting bau kambing ngaceng tanpa harus makan daging kambing. Kan kalau orang kan makan daging kambing pasti ngaceng. Sekarang saya balik sugesti. Baru lihat sate kambing juga pasti ngaceng. Walaupun saya yang beli, anak-anak suruh lihat yang makan saya semua. Yang paling parah sampai nengok kambing ngaceng itu. Karena kambing Pak, jangankan betina, jantan aja dia bisa ngaceng. Ya parah. Coba Bapak lihat di pasar hewan. Kalau lihat, iya kan? Kambing kurban. Jangankan betina, jantan aja dipanjat sama dia. Tuh, karena apa? Karena dia identik dengan Haji Marko. Haji Marko nggak boleh lihat embe, pokoknya kalau lihat embe dia pasti manjat. Suruh pakai tanah besok Pak kambingnya. Makanya ini kan keliling petuk si Sen-Sen. Kok kecantik tenan Sen-Sen? Teh yai lakiku ngaceng yo kok teh. Keliling delok kudae bapak kan ada jenenge Sen-Sen. Kan cantik. Ganteng lho nek delok kan. Jadi tak omong, barangnya ngaceng ya kayak teh bojoku kok ya. Iya betul. Jadi setiap nyaru tak ono tak lulus ngaceng ya barang. Bu, gampang Bu kalau suami bisa ngaceng terus. Ibu kalau naik kereta paksain jangan sampai suami duduknya di depan. Harus duduknya di belakang. Karena dia kejepit jadi ngaceng terus. Aku digonceng kok nang ngarep DPP. Ibunya nang ngarep. Suaminya tang buri. Iya, sambil ibu pegang setir.
Nah, itu sambil nanti suaminya gosok. Nggak direm. Iya, ngaceng. Ini contohnya ya. Tapi katanya kejepit ya. Ada lagi? Praktekin ya. Sip, harus terkabul ya. Sip, terkabul. Nanti kalau mau nginep berapa hari, nanti hubungin, nanti kita siapin kamar. Di atas aja sekamar jadi berempat. Muat kan di kamar? Yang gede kan? Nanti Bapak mau nginep berapa? Seminggu boleh. Sebulan boleh. Sampai tanggal 17 Agustus boleh. Nanti lihat lomba di sini. Nanti lomba Bapak jadi panitianya. Nanti kan ada lomba anak yatim. Panitianya istri. Yang panitia lomba ibu yatim, panitianya Bapak. Terkabul.